Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di perkuliahan e-learning kita untuk mata kuliah perilaku kesehatan dan pengukurannya. Nah, pada hari ini kita akan masih melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan bagaimana kita memahami teori sosial, budaya, dan lingkungan. Tentunya dengan mempelajari berbagai dasar teori ya yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan yang lalu, ini akan menjadi dasar kalian untuk menguatkan landasan untuk membangun kerangka konsep dalam pembuatan skripsi ya. Tentunya kalau kita sekarang sudah di semester menjelang semester akhir, maka hal ini akan sangat penting dalam penulisan skripsi. Dasar teori adalah salah satu yang harus jelas ya sebelum kita melakukan penulisan lebih jauh. Ini adalah outline yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada berbagai teori ya yang akan kita pelajari, mulai dari teori sosial kognitif, jaringan sosial, difusi inovasi, pemasaran sosial, bahkan implementasi teori sosial budaya dan perilaku ini untuk dasar penelitian kita. Bagian pertama yang perlu kita pelajari adalah konteks teori sosial, budaya, dan perilaku. Ya, jadi mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana konteksnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, teori individu itu akan lebih banyak membahas mengenai faktor-faktor internal atau yang ada di dalam diri kita gitu ya, yang akan mempengaruhi sebuah perilaku atau perubahan perilaku. Sedangkan kalau teori sosial akan lebih banyak membahas mengenai faktor-faktor eksternal, faktor lingkungan atau faktor sosial ya, yang mempengaruhi perubahan perilaku atau mempengaruhi terbentuknya perilaku itu sendiri. Mari kita lihat teori yang akan kita bahas pertama adalah teori sosial kognitif. Teori ini disebut sebagai theory of reciprocal causation ya. Jadi sebuah teori yang dikembangkan oleh Bandura ya untuk melihat bagaimana beberapa faktor itu saling mempengaruhi gitu ya, timbal balik saling mempengaruhi. Tiga faktor tersebut antara lain adalah faktor orang atau person, kemudian faktor lingkungan atau environment, kemudian yang terakhir adalah behavior atau faktor perilaku ya. Jadi kalau kita lihat di bagian ini hubungan antar masing variabel ini dia saling resiprokal atau saling bolak-balik gitu ya. Orang ya, karakteristik orang itu akan mempengaruhi bagaimana perubahan lingkungan gitu ya, terbentuknya lingkungan atau kerusakan lingkungan. Pun demikian juga ya, lingkungan misalnya lingkungan sosial akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut, kondisi orang tersebut ya. Nah, kemudian di dalam orang tersebut akan ada faktor perilaku gitu ya, tabiat, sikap, pengetahuan misalnya gitu ya. Nah, ini juga akan saling bolak-balik hubungannya antara perilaku dengan kondisi orang yang ada di lingkungan gitu ya. Begitu juga dengan lingkungan. Perilaku mempengaruhi pembentukan lingkungan, lingkungan juga mempengaruhi pembentukan dari perilaku ya. Jadi nanti kalau kalian baca-baca jurnal yang terkait dengan teori Bandura atau teori reciprocal causation ini, kalian akan melihat ya bagaimana hubungan-hubungan antar perilaku ini dalam konteks apapun gitu ya. Karena ini bisa dikaitkan dalam konteks misalnya penyakit, bisa dikaitkan dalam konteks perilaku sosial dan lain-lain. Nah, selanjutnya Bandura kemudian mengembangkan theory of reciprocal causation tadi ya atau disebut sebagai social learning theory menjadi social cognitive theory ya. Jadi konsep awalnya konsep social learning theory itu lebih menekankan pada proses belajar melalui role model ya. Jadi kita itu belajar dari apa yang kita lihat, dari panutan kita. Misal anak-anak itu panutannya guru, orang tua, atau teman gitu ya. Nah, itu adalah role model ya. Jadi memang sangat mudah membentuk perilaku itu dari lingkungan yang memberikan atau menjadi role model bagi mereka.
Nah, kemudian di tahap pengembangan selanjutnya, teori ini menjadi teori sosial kognitif teori, ya, di mana dalam sosial kognitif teori itu ada karakter individu atau internal, gitu ya, yang mempengaruhi pembentukan perilaku tadi, gitu. Misalnya, bagaimana kemampuan dia untuk berperilaku, bagaimana harapan yang diinginkan dari pembentukan perilaku yang ada, ataupun bagaimana dia melakukan kontrol terhadap dirinya, mengatasi emosinya gitu ya, sehingga nanti pada akhirnya akan terbentuklah sebuah perilaku. Nah, kemudian faktor lain yang tak kalah pentingnya, hampir sama seperti teori awal tadi, itu faktor lingkungan. Jadi bagaimana modeling atau apa-apa yang terjadi di lingkungan itu akan membentuk perubahan perilaku pada individu gitu ya. Jadi kita akan sangat mudah mencontoh model kita gitu ya, tokoh panutan kita. Atau kalau di sini kita menceritakannya yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau orang lain misalnya ya, mengkonsumsi air yang tidak dimasak dengan baik gitu ya, tidak layak untuk, diminum misalnya, kemudian kita lihat dia mengalami diare, maka kita belajar dari pengalaman orang tersebut, kita nggak mau mengkonsumsi air yang tidak, higienis, seperti itu. Nah, kemudian juga faktor lingkungan ini juga bisa meliputi penguatan sikap positif atau negatif gitu ya. Jadi memang apa yang ada di lingkungan, misalnya teman kita nih bersikap negatif misalnya ya, dia menolak menolak untuk perokok ya misalnya. Nah, jadi kita juga mungkin akan terpengaruh dengan sikap negatif atau positif dari lingkungan kita. Nah, selanjutnya pros antara individu dan lingkungan ini kalau menurut konsep sosial kognitif teori itu saling berinteraksi, gitu ya. Saling berinteraksi, hubungannya bolak-balik sehingga terbentuklah yang namanya perilaku. Adapun konsep penggunaan sosial kognitif teori ini ada beberapa hal ya. Misalnya melalui pelatihan keterampilan sosial ya, komunikasi, aktualisasi diri dan kepemimpinan. Kemudian juga bisa meningkatkan efikasi diri atau kemampuan diri ya, kepercayaan diri. Kemudian bisa juga melakukan pendidikan mengenai risiko dan akibat perilaku ya, karena sifatnya tadi kan causal effect, kemudian dia ada hubungan timbal balik ya, jadi kita bisa menggambarkan bagaimana efek dari sebuah perilaku. Seperti tadi ya, perilaku konsumsi air yang tidak higienis kemudian menyebabkan terjadinya diare gitu. Nah, selanjutnya ada juga penggunaan SCT ini untuk pembelajaran lewat pengalaman orang lain ya, tentu saja ya, karena memang tadi konsep dasarnya itu adalah belajar dari role model atau orang yang menjadi panutan, dalam kurung orang lain. Teori selanjutnya adalah teori jaringan sosial. Nah, kalau kita lihat di sini, teori jaringan sosial itu ada dua variabel ya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah bagaimana beberapa hubungan yang kita miliki ya atau beberapa grup yang kita miliki itu bisa mempengaruhi pembentukan perilaku. Misalnya kita punya grup teman-teman di sekolah misalnya, di tempat kuliah. Kemudian kita juga punya teman nongkrong gitu ya, yang udah dari zaman dulu kita selalu kalau nongkrongnya bertiga, berlima, atau seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga punya teman-teman yang ada di media sosial, misalnya grup-grupnya gitu ya. Dan juga kita mempunyai keluarga. Nah, ini namanya different relationship. Kita memiliki hubungan yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, selain itu, di dalam sebuah hubungan pasti kita akan memiliki rasa ya, kedekatan, namanya ties ya, atau ikatan, keterikatan, kekerabatan gitu ya, atau istilahnya tuh keakraban lah. Nah, keakraban ini semakin kita jarang bertemu dengan kelompok atau grup teman-teman kita tadi, itu akan semakin lemah ya ikatannya. Nah, sedangkan kalau kita semakin sering ketemu, maka akan semakin kuat ikatannya, ya. Contohnya kalau misalnya kita bersama keluarga kan itu tiap hari ya, pulang, pergi ya, keluar rumah. Maka biasanya apa yang dikonsumsi oleh keluarga itu juga yang kita konsumsi gitu ya, karena dia saling mempengaruhi.
Nah, dalam konteks, berperilaku atau perilaku kesehatan, kekuatan hubungan ini juga akan mempengaruhi ya, makin jarang kita bertemu dengan suatu grup, maka kecenderungannya kita tidak akan terlalu besar untuk meniru ya, perilaku yang ada di grup tersebut. Sedangkan kalau kita semakin sering bertemu dengan sebuah grup, maka kita akan semakin mudah untuk dipengaruhi pembentukan perilakunya. Jadi seperti itu ya. Nah, konteks berperilaku dalam jaringan keluarga atau kekerabatan ini bisa kita lakukan ya. Juga kita bisa melakukan konteks berperilakunya itu dalam jaringan pekerjaan, pertemanan perkuliahan, teman nongkrong yang tadi ya, atau kelompok-kelompok sosial lainnya. Apalagi kalau di masa pandemi ini kita cenderungnya banyak kelompok sosial atau teman-teman yang di media sosial ya, misalnya di FB, di IG. Nah, selain yang offline, teman-teman akrab kita yang selalu ketemu ya, atau orang-orang yang selalu kita temui secara offline, kita juga saat ini lebih banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman yang di online. Nah, dari situ kita bisa melihat apa saja yang menjadi pemicu perubahan perilaku ya. Antara ada 4 hal ya. Misalnya orang-orang di dalam jaringan itu ya. Jadi bagaimana orang-orang di dalam jaringan berperilaku, maka kemungkinan kita juga akan meniru perilaku yang ada gitu ya. Kalau perilakunya ke arah yang positif, maka kita akan lebih mudah membentuk perilaku positif. Demikian juga kalau orang-orang di dalam jaringan itu adalah orang-orang yang berperilaku negatif gitu. Nah, kemudian semakin sering interaksi ini juga akan semakin meningkatkan kecepatan perubahan perilaku, gitu ya. Kemudian jenis-jenis interaksi, misalnya apakah interaksinya virtual, apakah interaksinya offline, interaksinya formal, non formal, gitu ya. Nah, jenis-jenis interaksi ini juga akan mempengaruhi perubahan perilaku. Dan selanjutnya adalah perbedaan peran dalam jaringan ya. Misalnya kalau di dalam keluarga peran ayah, ibu itu membentuk kita, memberikan pola asuh sehingga secara tidak langsung ya mereka akan membentuk pola lifestyle kita. Kalau orang tua kita begini, anaknya begini gitu ya. Kecuali kalau misalnya orangnya tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar gitu ya terhadap perilaku anaknya. Nah, kalau kita lihat contohnya ya di dalam masyarakat itu terjadi sebuah interaksi ya yang sifatnya multikultural. Jadi memang di masyarakat itu banyak sekali budaya ataupun hal-hal yang sifatnya berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, satu individu dengan individu lainnya. Nah, selain itu juga di dalam masyarakat itu biasanya ada yang sifatnya kita bisa melakukan intervensi yang sifatnya menolong alami. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perubahan perilaku terhadap orang lain itu kayak misionaris gitu ya. Kita itu membantu orang misalnya ya bebas dari ODF gitu ya, Open Defecation Free atau bebas memberhentikan buang air besar di sembarang tempat misalnya gitu ya. Kita bikin sebuah intervensi atau proses perubahan perilaku sehingga nanti orang tidak lagi BAB di sembarang tempat dan bisa menikmati lingkungan yang sehat. Jadi seperti itu ya. Teori berikutnya adalah teori difusi inovasi. Jadi teori difusi inovasi ini adalah menggambarkan proses adopsi terhadap sebuah perilaku ya, di mana diawali dengan tahap awareness atau kita hanya sekedar tahu ya, oh kita tahu bahwa PHBS itu baik untuk kesehatan misalnya. Oh kita tahu bahwa tidak merokok akan mencegah penyakit kanker paru misalnya. Nah, itu tahap awareness. Kemudian tahap interest atau tertarik. Makin kita menggali informasi lebih dalam ya mengenai kandungan rokok dan efek terhadap kanker paru gitu ya, maka itu namanya kita sudah memasuki tahap interest atau ketertarikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi misalnya. Nah, selama ini anggaplah kita merokok misalnya. Kemudian ketika kita banyak tadi baca mengenai dampak rokok terhadap
kanker paru, kemudian kita juga sudah agak merasa ada timbul-timbul gejala gitu ya, sesak dan lain-lain yang mengarah mungkin ke arah kanker paru, maka itu namanya tahap evaluasi atau tahap penilaian. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu nih bahaya rokok dan kemungkinannya akan mempengaruhi terhadap efek kanker paru gitu ya, maka kita mulai coba tahap trial and error atau percobaan. Maksudnya di sini adalah coba untuk berhenti merokok gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mencoba untuk berhenti merokok, lalu kita rasakan, oh efeknya kayaknya aku agak lebih seger nih kalau nggak merokok gitu ya, atau kita tidak merasakan lagi gejala-gejala yang tadinya seperti sesak, nafas gitu ya, apalagi kalau udara dingin misalnya. Nah, itu, namanya tahap adoption. Nah, tahap adoption atau tahap penerimaan ini sebenarnya belum tentu berakhir pada tahap penerimaan gitu ya. Bisa pada tahap akhirnya ini adopsinya adalah adopsi berkebalikannya. Misalnya, kita tadinya mencoba untuk berhenti merokok, kemudian pada akhirnya ketika trial and error kita rasakan, kok berhenti merokok rasanya kok ada yang kurang gitu ya, misalnya kan orang kalau merokok udah kebiasaan kan seperti itu ya, mau makan, habis makan itu mesti merokok. Selagi santai dia mesti merokok gitu ya. Nah, ketika dirasakan nggak enak nih mencoba berhenti merokok misalnya gitu ya, akhirnya dia balik lagi gitu. Jadi tahap adopsi ini tidak selalu berakhir dengan kondisi yang baik gitu ya. Kondisi yang baik artinya misalnya tadinya niatnya mau berhenti merokok beneran berhenti, tetapi ketika melewati tahap trial and error ternyata efeknya nggak enak bagi dirinya gitu ya, persepsinya nih ya, maka dia akan balik lagi ke kondisi awal. Masih mengenai teori difusi inovasi ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa tahapan ya dari proses pengambilan keputusan inovasi. Ya, jadi ini adalah beberapa prosesnya mulai dari tahap awareness tadi ya, jadi munculnya pengetahuan atau knowledge ya, kemudian adanya persuasi ya, rasa terbujuk gitu ya oleh pengetahuan yang tadi kita dapatkan. Oh, ketika kita merasakan enaknya hidup dengan pola hidup yang bersih dan sehat, pola makan yang sehat misalnya ya, maka kita merasa terpersuasi atau terpengaruhi gitu ya. Lalu kemudian kita akan menetapkan keputusan ya maksud saya, kita beneran mau berhenti, konsumsi makanan-makanan yang berlemak kah misalnya ya, atau berhenti merokok kah misalnya, kemudian kita coba implementasikan. Nah, implementasi ini masuk pada tahap trial and error ya kalau tadi. Nah, kemudian setelah trial and error atau setelah implementasi, maka kita akan konfirmasi. Konfirmasinya tadi bisa dua ya, bisa mengadopsi atau tidak mengadopsi sebuah perilaku. Jadi seperti itu. Sebuah inovasi atau sebuah ide ya, atau sebuah pendapat, hal-hal yang baru, yang sifatnya baru itu akan berbeda ya penerimaannya di tingkat masyarakat. Nah, kecepatannya itu dipengaruhi oleh berbagai hal ya, bisa faktor intrinsik, bisa faktor ekstrinsik yang tadi kita sudah pelajari juga ya di depan mengenai teori sosial dan teori individu. Nah, untuk inovasi itu sendiri kalau ada sesuatu yang baru nih, anggaplah kalau sekarang kita lagi marak-maraknya membahas mengenai vaksin COVID gitu ya. Nah, orang yang pertama kali mengadopsi atau memakai vaksin COVID itu disebut sebagai inovator, gitu ya. Dan ini persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya, gitu ya. Kalau di sini kita lihat pembagiannya itu ada 5 kelompok, gitu ya. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok inovator, kelompok yang berani ambil resiko, gitu ya. Kalaupun orang belum pakai vaksin, dia duluan yang pakai, gitu ya. Nah, kemudian atau bisa juga ini biasanya kelompok inventor atau kelompok yang menemukan vaksin. Kan uji coba gitu ya, mereka dulu biasanya yang memakai gitu. Nah, ini namanya kelompok inovator. Mereka biasanya menerima konsekuensinya gitu ya. Kalaupun misalnya vaksinnya tidak
bereaksi dengan baik gitu ya, maka mereka duluan yang ngerasakan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya baru ada kelompok early adopter. Nah, kelompok early adopter ini adalah sebagian dari masyarakat yang biasanya lebih melek terhadap informasi. Kalau inovator tadi pertama kali keluar vaksin dia langsung adopsi. Nah, kelompok early adopter ini dia merasa bahwa oh Pak, nggak mungkin nih kita orang yang pertama yang pakai, pasti udah ada orang yang duluan yang merasakan manfaatnya, misalnya. Nah, ini adalah kelompok early adopter ya. Jadi dia kelompok penerima di awal gitu ya. Biasanya juga ini bisa jadi tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, yang dia punya kepentingan untuk mempengaruhi masyarakat agar lebih banyak yang menggunakan atau melakukan vaksinasi. Nah, kemudian selanjutnya tahap orang yang paling banyak di kelompok masyarakat itu adalah penerima inovasi yang sifatnya early majority. Nah, ini persentasenya sangat banyak ya di masyarakat, sekitar 34%. Jadi kalau dia sudah melihat bahwa kelompok early adopter ini sudah melakukan vaksin, terus dia merasa bahwa vaksin itu sangat penting, dia juga lihat tengok kanan kiri, depan belakang tetangganya gitu ya, udah pada vaksin, maka dia biasanya akan melakukan vaksinasi juga. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya late majority. Late majority ini adalah kelompok orang-orang yang pertimbangannya cukup lama ya. Kalau kalau kata kita itu orang-orang galau gitu. Vaksin nggak ya, vaksin nggak ya, gitu ya. Vaksin tapi aku takut nggak halal gitu ya. Tapi setelah dia cari-cari informasi, ternyata kalau dalam kondisi darurat, meskipun ada sedikit unsur ketidakhalalan, ya itu dimakruhkan, dibolehkan gitu ya, misalnya dalam Islam. Nah, itu namanya kelompok late majority. Ini orang udah banyak vaksin, baru dia berpikir, oh iya ya, perlu nih vaksin. Atau misalnya keluarganya udah ada yang meninggal karena COVID gitu ya, baru dia mikir, oh iya penting ya vaksin daripada nanti meninggal misalnya gitu. Nah, ini late majority. Dan yang terakhir itu adalah kelompok yang pasti ada, itu adalah kelompok laggards ya. Kelompok laggards ini adalah orang-orang yang menolak inovasi. Nah, seperti apapun kita membujuk gitu ya, kelompok masyarakat ini seperti apapun kita edukasi, dia tetap menolak gitu ya. Dia tetap bersikeras bahwa misalnya kalau ada kandungan yang haram, itu tidak boleh sama sekali misalnya. Kalau tidak ada lagi vaksin yang beredar itu yang dijamin kehalalannya misalnya gitu ya. Nah, ini pasti ada di kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah teori pemasaran sosial. Teori pemasaran sosial ini kalau kita kenal itu sebagai teori 4P ya, mulai dari produk, price, harga, place, tempat, kemudian promotion. Nah, untuk konsep 4P, produk, place, price, sama promotion tadi, kalau kita lihat di sini dalam konteks penjualan ya. Kalau di sini kan konteksnya penjualan barang, produk gitu ya. Nah, kalau kita implementasikan dalam penjualan promosi hidup sehat gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu siapa target audiens kita gitu ya, bagaimana bentuk interaksi kita dengan target audiens gitu. Kemudian bagaimana hal-hal yang kita promosikan gitu ya, itu akan mempengaruhi sebuah pembentukan perilaku gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau memperkenalkan pola hidup sehat, tentu produknya adalah pola hidup sehat itu sendiri gitu ya. Kalau dalam artian lain dia bukan produk tetapi dia berbentuk jasa gitu atau service. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah place gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan sebuah intervensi atau edukasi itu? Tergantung pada kelompok masyarakat mana, di lokasi yang mana yang akan kita intervensi. Apakah di kelompok masyarakat pedesaan, apakah di perkotaan gitu ya. Apakah kelompok masyarakat yang modern gitu ya atau kelompok masyarakat yang tradisional. Nah, itu place. Kemudian price ya. Kalau kita berbicara tentang jasa ya dalam hal ini edukasi hidup sehat, tentu price-nya yang kita tawarkan itu adalah harga dari kesehatan itu sendiri gitu ya. Karena sebenarnya sehat itu tak terhingga nilainya gitu ya. Kita baru sadar bahwa sehat itu mahal ketika kita udah jatuh sakit. Nah, itu price ya yang kita
promosikan. Kemudian yang terakhir adalah promotion. Nah, promotion ini bisa melibatkan semua media, baik offline maupun online. Kalau sekarang kan yang paling gencar itu adalah media online gitu ya, karena akan lebih cepat diakses oleh sejumlah atau sekelompok masyarakat gitu ya, dalam waktu yang bersamaan, targetnya besar gitu ya, sifatnya massa. Jadi ini akan jauh lebih efektif. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai informasi yang beredar melalui media sosial gitu ya, edukasi yang beredar itu malah yang sifatnya hoax gitu ya, yang tidak ada nilai manfaatnya. Justru kita diarahkan untuk berperilaku yang salah misalnya melalui konsep 4P yang ada. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian sebagai referensi ya untuk pilihan dasar teori yang akan diangkat dalam tugas akhir kalian atau skripsi kalian. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.